cara mengutip perkataan Yesus untuk membenarkan statementnya. Artinya dia mengakui dan membenarkan semua apa yang dikatakan Yesus. Perkataan Yesus yang lain adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya Yesus pada saat itu mati dan disalibkan. Pertanyaan saya, kitab yang datang 600 tahun kemudian atau sekitar abad ke-7 mengatakan Yesus tidak disalibkan. Tidak mungkin kedua peristiwa ini benar, satu pasti benar, satu palsu. Pertanyaan saya, mana saksi mata dan kronologi yang mengatakan Isa tidak disalibkan atau dia diserupakan? Adakah saya jawab ya? Gak usah panjang kali, aku jawab lah. Aku jawab dulu. Aku jawab. Tadi awal tadi kamu ngomong si Nora mengatakan bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya itu ada datanya, Yohanes 5:30. Nah terus itu membenarkan, kau bilang kan betul, membenarkan bahwa semua kuserahkan kepadamu Bapa. Benar, Yesus katakan kan, kuserahkan semua kepadamu Bapa, katanya kan. Nah itu keren kan. Artinya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus diberikan kuasa, Matius 28 nomor 18-20. Segala kuasa diberikan kepadaku. Pertanyaanmu saya jawab. Kalau kau meminta saksi di dalam Al-Quran, Bang Dio, nanti Bang Dio apa ya? Di dalam Al-Quran tidak ada saksi. Di situ dikatakan diserupakan. Allah hanya mengatakan diserupakan. Kalau kau membahas saksi bukan rudu, mate nija. Ini kau salah nanya. Kau memang seharusnya sama si Nora kau ngomong. Usah sama aku. Kalau kau bahas saksi, kau paham. Begitu juga, dengerin bukan geruduk. Pada saat Maria ya didatengin oleh Gabriel datang kepada Maria, nginum. Ayo Maria, siapakah kau? Kata Maria. Saksinya adalah Maria. Saksinya Dante. Bentar dulu. Oh ada saksinya. Tidak jawab ya orang saksinya. Tujuh. Ya, Hai Maria, aku adalah Gabriel. Sebentar dulu, bukan dulu. Aku jawab dulu. Sebentar dulu. Aku jawab. Kalau aku belum. Suaramu, dengar suaramu saya sesak. Tenang saja, tenang. Oh alah. Gak berani dia dengarkan aku. Dengar suaraku dia sesak. Lanjutlah Nora, daripada mati dan nanti kesesatan. Oke. Ini dia kan minta saksi. Jelas saksinya tuh orang Yahudi sendiri. Bang Dio, monitor Bang Dio. Nah, saya bacakan ya. Ini saya 157. Saksinya orang Yahudi sendiri. Betul nggak Bang Dio? Di antara penyebab Yahudi kafir adalah klaim mereka bahwa kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, ibnu Maryam, sang utusan Allah, padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang penyaliban Isa ini benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu ialah Isa. 158, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Siapa saksinya? Orang Yahudi saja, betul-betul dalam keraguan. Silakan Bang Dio, betul atau tidak? Pertanyaan saya, orang Yahudi yang mana? Karena orang-orang Yahudilah yang menyalibkan Yesus. Imam besar Kayafas yang mendesak Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Pertanyaan yang kedua. Tunggu dulu, satu-satu lah kau. Satu-satu lah dulu kau. Dua pertanyaan setelah itu. Kayak diskusi sama AI loh. Ya, pertanyaannya manakah lebih? Ini robot atau manusia sih? Ini robot atau manusia? Kesaksian Yesus sendiri. Robot tuh ngomong. Kesaksian Yesus sendiri yang menyatakan dia mati. Apa sih? Kan udah dibaca orang Yahudi mana? Ya orang Yahudi, Pak, ya kaumnya kaumnya Yesus lah. Kaumnya Nabi Isa lah.
Yang mereka menginginkan kematian Yesus. Gimana sih kau? Nah, kau jangan bertanya tadi satu udah dua. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya kepadamu. Pertanyaan saya seperti ini. Siapakah? Seputar penyalipan Yesus. Sebentar. Siapakah satu saja di antara 11 murid Yesus yang menyaksikan langsung penyalipan Yesus yang berada di depan salib Yesus? Silakan. Saya butuh datanya di mana dan namanya siapa. Penyalipan Yesus terjadi di abad pertama. Orang-orang yang mengambil andil dalam penyalipan tersebut, yaitu saya bertanya, sebutkan satu saja dari antara 11 murid Yesus yang berada di depan salib Yesus menyaksikan penyalipan Yesus. Silakan. Iya. Yohanes adalah murid kesayangan Yesus Saya yang minta melihat data, Yesus. saya tidak minta murid kesayangan. Datanya di mana, Adek? Silakan. Ya, setelah itu saya minta data mana saksi mata itu. Saya sudah katakan Anissa ayat 157. Orang Yahudi dalam keraguan-raguan. Siapakah yang mereka bunuh itu? Isa atau bukan? Sekarang tunjukkan data sama saya. Sebutkan nama satu murid saja Yesus yang menyaksikan langsung. Iya. Kurasa dia kerja di bagian operator ini, Bang Dio ya? Bagian operator kan? Iya. Bukan, dia operator chat GPT. Berkali ini ada Oteng dengar aku ngomong, sesak katanya napas dia. Baru kali ini ada Oteng gak mau dia sama aku, alasannya aku dengar aku ngomong sesak napasku. Astagfirullahaladzim. Dia sama kau deh. Kejam. Belum tahu deh, aduh. Ayo nih. Ampun aku. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, aku mute aja lah ya. Janganlah, aku mau apa juga aku. Udah sore mau. Kalian pernah nggak dengar itu? Dengar operator ini ya, operator bioskop. Perhatian. Pernah. Iya, pernah. Mirip itu dia. Mirip dia. Iya, cuma suaranya nggak bergema kan? Sih kalau aku bilang nggak Bang Dio, dia ini kayak operator toilet itu loh. Ada juga operator toilet? Ada. Yang toilet di mall-mall itu ada operatornya loh. Operator toilet. Iya, ibu-ibu yang masuk ke toilet pada jam sekian, Anda kehilangan dompet, silakan datang ke apa itu namanya itu? Apa sih namanya? Apa itu? Tapi nggak, dia tuh kalau aku bilang dia ini dari gaya dia itu dia kayak pernah apa puisi waktu sekolah atau main drama kayak gitu. Memang kita itu kalau waktu sekolah dulu apa puisi drama begitu membaca Bible itu. Contohnya kayak berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, mungkin cita-citanya mau jadi artis papan atas, rupanya dia ya jadi kayak gini, nggak kesampaian. Ternyata dia papan seluncuran atau papan cucian. Jadi kalau dulu ya kami liturgi kayak gitu, liturgi juga gitu. Pada mulanya Allah menciptakan, gitu kayak dia nih. Nggak diterima testing main film gondrong di Begas, tapi wajib kapi. Jadi datang gitu. Aku kalau liturgi untuk Natalan selalu aku dapat yang data ini. Jangan takut,
hari ini jangan takut, aku akan memberitakan sukacita besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah, aku ingat sekali itu liturgiku itu pasti. Aku Yohanes 14:6 itu. Coba ini si berserah ini. Si berserah ini coba si berserah. Ya. Serah. Gak ada nyerang pribadi, bukan kerudung. Ayat. Yohanes 19 nomor. Enggak. Ayat 25 sampai 26. Nah, bacakan. Itu Faruk aja yang ladeni. Itu. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ada murid Yesus yang sangat dikasihinya berdiri di samping ibunya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah pertanyaan saya, siapa nama yang melihat Isa diserupakan?" Berikan kronologi yang jelas dari Al-Quran. Di mana di situ namanya Yohanes? Anjir. Murid yang dikasihi Yesus bernama Yohanes. Iya, di mana tertulis itu Yohanes? Yang di situ ibunya Maria Magdalena, ibunya si Klopas, istrinya si Klopas atau ibu si Klopas? Yang mana? Ketika Yesus dengar baik-baik, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ada pertanyaannya, udah diturunkan dia. Bosan kali suaranya kayak. Kenapa Bang Dio? Gak tahan kau juga? Bukan, suaranya kayak ChatGPT anjir. Kirain Bang Dio birahi. Itu mau aku bilang, masa kayak gitu aja udah birahi kau? Lewat kali. Bosan dengan coba nanti pula kawan-kawan netizen di bawah. Udah bosan dengarnya. Jadi dengarkan baik-baik. Kayak ChatGPT anjir. ChatGPT gitu ya? Berserah diri. Berserah diri, selamat sore. Kristen Islam. Assalamualaikum. Libe mute. Kristen Islam berserah diri. Assalamualaikum. Islam. Islam ya? Iya Kak. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ini Kak mau nanya ini karena ada si Edi sering bahas-bahas masalah batu ya kan? Masalah nyembah batu ya Kak. Terus aku nemuin ayat di Mazmur 18 ayat 2 ya kalau nggak salah. Boleh Kakak bacain Kak? Nggak usah ditanggapi si Edis dulu sebelah ya Bang. Aku tanya dulu nih Elibe, Chris. Selamat sore. Elibe. Oke. Ya, kenapa dengan ayat ini Bang? Kenapa dengan ayat ini? Katanya kan ada penyembahan batu kan. Di Mazmur itu disebut Tuhanku adalah gunung batuku katanya kan. Di Mazmur 18 ayat 2. Coba bacaan Kak. Iya, kenapa dengan ayat ini kenapa? Ya kan si Edis kan sering teriak-teriak menyembah batu. Sementara di situ di Mazmur 18 ayat 2, Tuhanku adalah gunung batuku katanya. Iya Bang, itu Abang udah 3 kali ngomong. Pertanyaan aku, kenapa? Ada apa? Terus kenapa? Iya kan dia kenapa? Ya ayat kan, itu Tuhanku gunung batuku. Terus Edis mengatakan kita nyembah batu terus dengan Mazmur. Kenapa? Ada apa?
Terus di situ kan dia berkata kan Tuhan adalah gunung batuku. Maksudnya di gunung batu itu apa? Terus iya Bang Sep, ini udah 4 kali Abang ngomong iya, kenapa dengan ayat itu, dengan apa yang dikatakan Edis, kenapa, kolerasinya apa? Maksud abang naik ke sini apa? Tujuan abang apa? Itu loh. Ya untuk membantah ayat ya yang dibilang si Edis maksudnya. Apa itu? Oh, itu. Oke, ada lagi? Disampaikan? Udah itu jadi aja. Begini loh, Bang, berserah diri. Itu ayat memang untuk membantah alibi si Edis, si Oki juga. Itu bantahan. Kemarin ada juga dari Yusuf PI juga membantah pakai ayat dari Bible itu. Bukannya orang Oten yang justru menyembah batu. Ini ayatnya. Iya, itu yang jadi pertanyaan kan. Itu udah sering dibahas. Udah sering dibahas. Buat membantai pernyataannya Edis, si Oki, si Rudi, semuanya dibantai pakai itu semua, gitu loh. Oke. Ya. Udah jelas ya? Oke Bang, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada lagi Kak. Makasih ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ngasih tahu bantahan itu Bang kita hari diskusi di sini udah tahunan lah Bang, tahu lah kita ayat itu Bang. Lagian aku nggak pernah bawa ayat itu, benar. Aku kalau dibilang penyembah batu, aku sambung kalau aku membalasnya dengan kelamin Tuhannya. Nah itu kan punya batu juga. Nah itu baru kena mental kan Oten kalau dibalas pakai itu, biar kapok. Tuh. Oke, pasien berikutnya. Mudah-mudahan ini bukan tamuku, lagi malas aku menerima tamu. Ada mau bantu adiknya. Ini lah. Oke, Yudhistira, selamat sore. Selamat sore, abang kakak. Ya, Kristen Islam. Kristen. Oke, Ki, selamat sore. Ki, oke, udah ya, bisingnya. Oke, ini temanya iblis lebih hebat dari Tuhan. Ote tanda tanya. Pertanyaannya, apakah iblis lebih hebat dari Tuhan, abang? Tidak. Ada alasan kakak buat tema seperti itu? Oh, yang buat tema hostnya bukan aku. Tapi ada alasanku dengan tema ini, ada. Karena hostnya sama aku, hostnya aku itu, kami itu satu kepribadian, satu hakikat, bukan dua hakikat kami. Kami satu hakikat, dua kepribadian. Jadi kalau tema yang dibikin hostnya pasti aku mengikuti, menyambung. Oke? Silakan abang baca. Sebentar dulu lah. Silakan Anda baca di dalam Matius 5 nomor 1 sampai 11 dikatakan di situ iblis mencobai daripada Tuhanmu. Nah, kalau Tuhanmu lebih hebat dari iblis, kenapa iblis dicobai? Kalau Tuhan itu memberikan ujian atau cobaan kepada umatnya, kepada hambanya, ini kok bisa-bisanya iblis dicobai Tuhanmu? Silakan ya. Matius berapa tadi? Matius 5 nomor 1 sampai 11. Matius 5 ketika Yesus melihat orang banyak miskin 1 sampai 11. Ini salah. Salah. Mana? Salah. Tunggu voucher ya. Mana dia? Matius 4 nomor 1 sampai 5 nih cepat. Salah nomor. Matius 4. Matius 4 1 sampai 11. Iya, nomor 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh. Berarti oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Berarti dia dibawa sengaja oleh Allah Bapa, dia dibawa ke padang gurun untuk dicoba. Baca Bang sampai 11. Yesus dibawa oleh roh dicobai siapa?
Dicobai iblis. Iya. Nah, dia dibawa ya, itu. iblis Roh itu dari mencobai Allah Bapa. Tuhanmu. Ya, seharusnya kehendak Allah Tuhan yang Bapa. mencobai iblis. Ini kenapa bisa-bisanya iblis bisa mencobai Tuhan? Bukankah Yesus Tuhan dibunuh. itu maha kuasa? Kenapa Ya. dia bisa dicobai? Kamu Yesus Yudhistira, kamu berkuasa atas perempuan apa bumi dan laki-laki surga. sih? Yudhistira, kamu Yesus perempuan berkuasa. apa laki-laki? Kamu Enggak, perempuan apa kakak laki-laki? mau framing. Enggak, Saya enggak kamu boleh perempuan tahu. apa laki-laki? Saya tanya dulu. Saya Kamu enggak perempuan boleh apa tahu laki-laki? sama omongan kakak. Bukan, kalau orang ngomong kamu diam dulu biar kamu dengar, soalnya kamu ada tungki-tungkinya. Gimana Iya, kamu bisa mendengarkan aku ngomong kamu ikut ngomong. Sementara kamu tadi ngomong saya diam loh. Saya diam. Saya kasih kamu ngomong sekarang. Kamu ngomong sekarang. Kan sudah kujawab, maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh itu kan berasal dari Bapa juga. Nah, Yesus di bumi dia merupakan manusia. Di bumi dia merupakan manusia, tapi dia diberi kuasa atas surga dan neraka. Udah itu jawabannya. Jawab. Saya tidak nanya kuasa, saya tidak nanya itu. Nah, kamu sudah mengakui ya, Yesus dan kamu ngomong saya diam loh. Giliran saya ngomong kenapa sih ikut ngomong? Kamu tuh mulutmu melebihi aku. Jangan-jangan kamu bukan laki-laki, kamu perempuan. Kamu ngomong tadi saya diam loh. Giliran saya ngomong ikut mulutmu. Heran yang oten-oten ini. Ya lanjut kak. Nah, ya. Di situ kamu mengatakan roh ini dari Bapa. Udah, roh dari Bapa, lalu roh ini yang dari Bapa ini, roh ini ya Yesus dibawa oleh roh. Artinya kamu mengakui bahwa Elohim membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Berarti Elohim pun ya tidak ada apa-apanya dibandingkan iblis. Berarti iblis juga lebih hebat daripada Elohimmu. Ya, makanya kalau kau ngomong, kau baca dulu. Di situ kusuruh kau baca dari 1 sampai 11. Kau ambil cuman 1 ayat pun gak ada kau ambil. Coba kau baca dulu. 1 ayat pun gak ada kau baca. Nah, belum lagi kau habiskan 1 ayat udah bisa kau potong. Kau ambilkan yang itu kata rohnya aja, tapi tidak kau sambung untuk ke bawahnya. Di situ juga kau kejebak dengan omonganmu. Berarti dengan kata lain omonganmu yang kau ambil ini berarti Elohim, roh itu dari Elohim, berarti Elohim juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iblis. Berarti iblis juga lebih hebat daripada Elohim. Nah, jawab. Bentar. Silakan bantah. Nah, ya bentar. Udah kan? Ini kan udah dibilang ya, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang artinya Roh Kudus itu kan berasal dari Allah. Kita nggak tahu pemikiran Allah Bapa itu kenapa dia ingin mencobai Yesus, ya kan? Kita nggak tahu. Apa salahnya? Saya nggak nanya itu, kamu bisa nyambung. Pertanyaannya Saya apa? nggak nanya Biar kenapa bapak mencobai supaya iblis mencoba. Saya nggak nanya itu. Saya nanya, saya ini ya kehebatan ini. Jangan berarti ditambahi, itu nggak ada kudusnya, nggak ada kata kudus. Ya nggak ada kudusnya di situ. Baca Lukas bang gini ya. Ini cerita tentang Kasih kamu ayat Ada Matius 4 nomor 1 sampai 11. Dengar dulu. Matius, Markus, Lukas itu membahas tentang Yesus ya. Lukas itu ada juga, Lukas pasal 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Baca itu ayat 1-nya. Jadi bukan hanya di Matius saja. Matius 4 nomor 1 sampai 11. Di situ dikatakan Yesus dicobai oleh iblis. Sudah. Dan kamu mengatakan Roh Kudus, tidak ada kudus itu roh. Udah. Yang pertanyaan kita selesaikan dulu Matius ini. Pertanyaan saya, berarti lebih hebat iblis daripada Tuhanmu. Kenapa iblis mencobai Tuhanmu? Berarti lebih hebat iblis daripada Tuhanmu. Silakan baca. Oke, Lukas pasal 4 ayat 1, di situ ada Roh Kudus. Ya, kalau kakak baca. Soalnya penceritaan Yesus bukan hanya di Matius. Tidak ada Roh Kudus mencobai iblis. Allahu Akbar di Lukas. Kau baca. Aku baca. Kalau ada Roh Kudus gimana? Baca silakan. Baca.
Lukas pasal. Baca di mana di situ ada Roh Kudus Iya, mencoba diam dulu. membawa Yesus mencoba iblis mana? Ya, diam dulu. Pencobaan di padang gurun pasal 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Tadi kau membawa ayat Lukas, la ilaha illallah. Ini Lukas. Tadi kau bilang Roh Kudus itu ada di Lukas. Jadi kusuruh kau mana di situ di Lukas dikatakan. Memang. Makanya Ibu, Astagfirullahaladzim. jangan Kenapa hanya aku marah-marah dapat saja, pasir dengar pada apa yang ku bilang. gila-gila ya. Dari tadi kalian diskusi enak kali. Kenapa giliran aku dapat pasir kayak gini? Tadi kan kau mengatakan. Makanya dengar. Makanya kau dengar orang ngomong. Lukas pasal 4 dengerin. ayat 1. Ini laki-laki apa perempuan sih? Dengerin makanya orang ngomong. Ngapain Tadi gue kan dengerin? kau membawa. Tuhan. Tadi kan kau mengatakan Roh Kudus itu ada di Lukas. Nah, silakan baca Lukas yang kau bawa itu tadi. Di mana di situ? Di Lukas itu ada Roh Kudus membawa Yesus dicoba iblis. Silakan baca Lukas yang kau bawakan. Makanya dengar Lukas pasal 4 ayat 1, kulangi lagi nih, Bah. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Bahkan nih kakak baca sendiri ke padang gurun. Kurang jelas. Yesus lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Kurang lagi. Berapa kali ku baca? Coba terus baca. Lukas Yang 4 terusannya nomor. pencobaan sampai ke bawah. Ya, Lukas 4 nomor. Ayat 1 bukan nomor. Iya, nomor 1 sampai. Ayat 1 aja baca biar jelas di situ. Oke, Lukas 4 nomor 1 ya. Ayat 1. Nomor tungki, gak usah aku ajarin aku lebih tahu. Ya, kalau aku bilang nomor-nomor, kalian itu pencuri, ayat itu bahasa kami. Kok kau pula ngajarin kau pencuri? Pencuri gigi. Udah, kalau aku bilang nomor-nomor, gak usah kau ngajarin aku ngomong ayat, kau pencuri. Ayat itu bahasa kami. Beda. Gak ada pencuri kok ngajarin orang. Udah, saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun. Nah, di mana? Di situ dikatakan Yesus dicobai oleh iblis. Mana? Memang di situ ya Tadi kau bilang cuma 1 kan? Inilah kalau oten penipu, giliran kita bacakan ya. Ini teman-teman dengerin ya. Tadi dia mengatakan apa? Dia mengatakan nomor 1 aja kan? Nomor 1 sampai aku bilang lo tadi lo. Masih kutanya nomor 1 sampai dia bilang kau laki-laki apa perempuan sih Yudhistira? Kau laki-laki atau perempuan sih? Kau laki-laki atau perempuan ini saya ujuk. Kau laki-laki onde-mande moderator. Mute-kan dulu. Ini perempuan kayaknya, dia melebihi aku kayaknya mulutnya. Tadi ku tanya kan. Tuhan, emanglah giliran aku ngomong. Tadi dengar gak teman-teman ku bilang nomor berapa? Nomor 1 sampai dia bilang apa? 1 aja kata dia kan? 1 aja kan? 1 aja. Ku bacakan ini ya. 1 aja katanya kan? Inilah Oten. Giliran kita buka datanya, dia apa? Bilang apa? Ke nomor 2. Tadi dia bilang 1 aja. Yesus, ya, Yesus yang penuh. Yesus ini yang penuh ya, dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan dibawa oleh Roh. Mana di sini iblis? Roh kepada gurun. Mana di sini iblis? Mana iblis ya? Disuruhnya aku baca nomor 2. Tadi kau bilang 1 aja. Inilah Oten. Kalau kau mau nipu nggak bisa bro, nggak bisa. Kalau kami tanya data berarti kami baca. Silakan bantah. Sudah. Ini kalau kita bahas Roh Kudus iblis mana? Ini sampai seharian pun nggak akan kelar. Sudah. Intinya sudah. Berarti next kan? Intinya sudah. Kalau kita bahas terus roh iblis akan nggak nerima. Seharian kita bahas. Intinya sudah apa yang sudah. Belum temu jawabannya Longor. La ilaha illallah. Santai aja kak, sampai batu dia dulu. Santai aja. Aduh, intinya sudah apa yang sudah? Apa yang sudah? Masalahnya. Mana jawabannya? Jawabannya mana? Kalau kita bahas Roh Kudus, iblis Roh Kudus. Nah, berarti kau mau diskusi enggak? Kalau kau gak mau bahas ya udah dibawa aja kau Longor. Capek kali dah turun kau. Kalau kita bahas gak selesai. Ngapain kau minta naik? Dibawa aja kau. Udah.
Ngomong astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalian tadi dapat pasien, ku tengok enak kali diskusinya. Kenapa giliran aku dapat pasien gila? Mulut melebihi mulut perempuan. Oke, ini Wex, selamat sore Wex. Wex. Selamat. Ya, bagaimana? Kristen Islam. Oh, kakak lupa saya pemuka ganteng ini. Wih, coba. Oh, yang mualaf ya, onde mandi. Nggak tahu. Kakak satu, dia lupa ini siapa ya? Lupa saya. Paling ganteng di sini sudah kalian. Oh, yang iya yang mualaf kemarin. Iya, yang mualaf ya. Siap. Mualaf. Pantau saja. Iya. Maaf. Maklumlah saking nggak punya duit aku jadi lupa. Nah ini yang lain Ki. Kenapa kalian dapat pasien enak-enak, giliran aku dapat pasien onde mande? Itu sudah. Saya pemuka ganteng yang hitam manis nih sih. Sekali. Masya Allah. Kayak Saikoji. Online gimana sih, lupa lagunya. Saikoji putih, Saikoji, Tuhan tolong. Ya Allah. Hitam, Saikoji hitam manis. Hitam manis, yang hitam manis. Maaf wes, kira hotel. Dinaikkan lagi bukan tukang geruduk. Ya silakan, bukan tukang geruduk. Kenapa kamu stand di ayat itu yang sudah clear saya jawab dari tadi? Yang udah clear, apa yang clear? Apa yang kamu jawab? Apakah di kisah itu Yesus dicoba? Enggak, kenapa kau naik? Tapi kau bilang kau gak mau diskusi sama aku. Kalau kau dengar suaraku sesak napas kau. Kau naik kau. Iya. Hah? Kalau kamu wanita mualaf beradab, coba turunkan tekanan suaramu. Kalau iya memang begini gayaku, begini memang logatku. Kenapa rupanya? Kau bilang sesak napas kau dengerin aku ngomong. Menghina-hina pribadi, serang pribadi. Di mana saya menghina pribadi? Saya bilang saya loh. Saya menghina pribadi di mana? Kan kamu bilang kalau kamu wanita beradab, coba turun ya. Aku bilang gak bisa. Kan kamu ngomongin saya. Di mana saya menghina? Masa saya menghina diri sendiri? Coba tunjukkan kamu wanita muslimah yang beradab. Yuk, kita lanjut. Kalau buat Bang berita kebenaran gitu kan. Nah, saya cuma nanya sama nasi Padang yang mau menjelaskan pertanyaan dari pihak Muslim atau dari pihak Kristen gitu. Komparasi, maksudnya Bang dari Padang itu komparasi nanti. Ya, yang menjawab betul, bisa Kristen atau bisa Muslim, nggak apa-apa. Atau Anda mau menjelaskan dulu Bang berita kebenaran tentang pertanyaannya Bang Nasi Padang, silakan sebelum Kancan. Boleh. Ya silakan tentang Yunus ya, yang mati di perut yang hidup. Israel pertanyaannya tadi. Silakan, yuk. Oh silakan. Nasi Padang dibantu. Ya tentang penciptaan Bang, terutama kalau kita harus percaya bahwa manusia dari tanah liat, terus kita semua berarti seperti Bang Suma katakan nanti kita adalah keturunan dari orang yang berzina karena dulu kan incest ya, jadi Adam dan Hawa melahirkan anak-anak kan mereka bersaudara semua, jadi kan mereka menikah sesama saudara jadi incest semua. Itu bukan, aja bukan yang Bang, itu masih belum ada hukum di situ Bang, belum ada syariat pada waktu itu. Oke, berarti masih bukan pelanggarannya Bang. Pikirannya Pak Nasi Padang ini mengarah kepada apa? Mengarah kepada tidak percaya tentang penciptaan manusia itu. Iya, betul. Tidak percaya tentang agama. Lari ke situ dia tadi. Belum masuk. Walaupun dia Katolik, tapi dalam pikirannya itu tidak percaya tentang agama. Ya, saya kritisi aja, betul. Saya percaya Yesus. Saya masih ikut Yesus. Tapi saya kritisi tentang terutama perjanjian lama Bang, yang banyak kontroversi, yang menurut saya masih banyak kontroversi gitu aja. Dan saya percaya Yesus bukan sebagai Allah penciptaan ya, sebagai ajarannya aja gitu aja. Ya mohon dijelaskan, silakan. Terima kasih. Ya, yang saya nyimak tadi
Bang Nasi Padang menyatakan bahwa tidak perlu perjanjian lama, baik Taurat, Zabur maupun kitab para nabi itu ada, karena ada indikasi bahwa kita ini ditipu oleh bangsa, kalau menurut kami bangsa pilihan Tuhan itu, yaitu ya toh, itu toh pernyataan Bang Nasi Padang tadi. Nah itu yang saya ingin jelas. Karena di Israel sendiri sudah tidak ada perdebatan agama, Bang. Saya ngerti, Bang. Gini, Bang, kenapa perjanjian lama tetap ada dalam kitab orang Kristen walaupun itu dikatakan bahwa itu sebenarnya kitab Yudaisme? Karena murid-murid Yesus kan orang Israel, Bang. Pada waktu itu pun gereja mula-mula tempat ibadat mereka masih sama-sama dengan agama Yudaisme pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam kitab Rasul. Dan kenapa keselamatan datang dari bangsa Israel? Nah, itu kita harus lihat di dalam perjanjian lama yang memberitahukan itu. Bahwa perjanjian lama itu, bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Israel karena yang dipilih oleh Tuhan, kita tahu bersama, itu bangsa Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Mereka dipilih dan dituntun oleh Tuhan. Bahkan ada kesaksian firman Tuhan bahwa di dunia ini hanya bangsa Israel yang dikenal oleh Tuhan dalam kitab Amos pasal 5. Sehingga keselamatan dari bangsa datang kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel pada akhirnya pada zaman Tuhan Yesus menolak akan hal itu. Sehingga keselamatan bukan lagi hanya kepada untuk bangsa Israel, tapi untuk segala bangsa. Itu datanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 27. Bahwa keselamatan itu bukan hanya kepada satu bangsa, kepada sekalian bangsa. Jadi perjanjian lama justru memberitahukan kita kenapa bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Karena ada dari nabi-nabi sebelumnya, diceritakan sangat lengkap dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Yakub yang cikal bakal, yaitu dialah namanya menjadi pemenang Israel, dan anak keturunan lah yang menjadi bangsa Israel. Dan dijelaskan firman Tuhan bahwa mereka adalah orang pilihan. Tidak ada tipu daya di sana. Kenapa kitab perjanjian lama masih ada dipegang oleh kami, seperti keterangan saya di awal, bahwa murid-murid Tuhan pun memakai akan perjanjian lama itu yang dipegang, dipakai pada waktu itu sebagai bayang-bayang, tetapi wujudnya sudah dikatakan adalah Kristus sendiri. Tentang penciptaan, abang kan juga meninggal, pasti akan lihat yang tertinggal apa? Abu. Sudah sangat jelas, sudah ada bukti di sana bahwa kita dari abu kita datang, dari tanah kembali kepada tanah. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Ya silakan dari pihak Muslim, Kang Chan atau Ustaz Medik monitor. Gantian ya yang sudah masuk. Iya, sekarang gini Pak Nasi Padang, emang yang Bapak harapkan manusia ini diciptakan dari apa? Kira-kira manusia sih, kalau masih dalam pengertian saya ya, saya belajar dari sana sini itu bahwa Tuhan itu ya alam semesta yang akan berjalan dengan sendirinya gitu. Bagaimana bisa masuk akal Anda itu? Ya karena kan katakan ya, kita semua manusia sudah, kita tidak usah menyembah Tuhan, tidak usah mengenal Tuhan, alam semesta juga akan berjalan dengan sendirinya, Bang. Terus kedua, upama agama A yang benar, nyatanya Tuhan kan berlaku. Sebentar Pak Nasi Padang, berarti perputaran alam ini tidak ada yang mengendalikan, maksudnya ya, alam itu sendiri, alam sendiri berjalan dengan sendirinya, Bang. Dari itu Yesus HTI. Gini Pak Nasi Padang, gini, boleh nggak izin ya, saya tanpa mengurangi rasa hormat ya, gini, boleh nggak gini? Iya. Saya menguji logikanya gitu ya. Jadi gini, apakah wadahnya yang tidak masuk ataukah memang materinya yang nggak masuk? Gini, kalau saya nih ya ada di sebuah ruangan nih, saya di sebuah ruangan sendirian, terus tidur sendirian, saya tidur. Tiba-tiba di ruangan itu, di dapur, dia ada nasi goreng.
sudah termasak dengan enak, dengan wangi. Lalu ada kopi yang hangat. Terus ada juga roti. Terus semuanya sudah disajikan, sendok, garpu tersajikan dengan baik. Menurut logika Anda kira-kira, apakah mereka hadir dengan sendirinya atau ada kehendak yang membuat mengatur itu semua? Misalnya telur memecahkan dirinya sendiri, lalu telur masuk ke katel, memasak dirinya sendiri, terus masuk ke nasi goreng gitu. Nasi goreng buka dia membersihkan beras, membersihkan dirinya sendiri, lalu memasak dirinya sendiri, lalu tiba-tiba pada ngantri naik ke meja, terus jadi nasi goreng. Bagi Anda, opsi mana? Opsi pertama atau opsi kedua kira-kira yang menurut Anda masuk akal? Bahwa mereka ada di itu. Kalau di luar penciptaan ya kayak lebih masuk akal, mesti kalau telur, nasi goreng mesti ada yang mengerjakannya. Sip. Berarti masih waras. Alhamdulillah. Nah sekarang kita perbesar tuh dari dapur di rumah menuju dapur yang lebih besar, kosmologi katakan, matahari dia berjalan dengan edarnya dan seterusnya ya. Tubuh kita tidak pernah melihat ada kepala, ada mata di bawah lutut misalnya, atau telinga di belakang pantat misalnya. Semua pada tempatnya. Bulan tidak bertubrukan dengan matahari. Terus semua pada tempatnya planet-planet dan bisa bumi berputar dengan teratur dan lain-lain. Dengan logika yang sama, kira-kira mereka alam ini menciptakan dirinya sendiri atau ada kehendak yang mengatur semuanya? Dia tercipta dengan sendirinya dan Tuhan itu ya mungkin alam sendiri itu, Bang. Gimana bisa? Tadi nasi goreng tidak bisa, telur dia naik sendiri, masak dirinya sendiri. Sekarang tiba-tiba ketika alam itu alam itu, Bang. Jadi dia bisa berjalan dengan sendirinya, pagi matahari terbit, sore tenggelam, bahkan semua tata surya itu berjalan. Ada data di dalam Al-Quran semuanya itu, Pak. Dalam Al-Quran juga dikatakan. Ya, ada data di dalam Al-Quran. Sudah jadi limistagorilah kan gitu kan. Jadi perputaran itu sesuai dengan garis edarnya perputaran matahari. Ada kok di dalam Al-Quran. Di sini Ustaz Arif, di sini maghrib. Nanti kita diskusi lagi panas padangnya insyaallah. Maghrib. Ustaz Felix sudah mau isya di situ. Ustaz Felix monitor dulu Ustaz. Ustaz Felix. Oke, saya hanya menjelaskan posisi saya di sini, hanya menjelaskan ya. Mulai dari penciptaan manusia itu sumbernya semuanya dalam Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan nahnu nakussu alaika alal qasasi bima auhayna. Telah kami kisahkan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk pelajaran bagi kalian. Ahsanul qasasi. Ya, qasasi bima auhayna. Supaya apa? Menjadi pelajaran. Kenapa kami bisa percaya? Kenapa kami bisa percaya? Satu contoh, ya. Satu contoh tentang bertemunya dua laut di dalam lautan, air tawar dengan air asin. Ini yang menjelaskan Al-Quran, yang menjelaskan, namun ditemukan kemudian ribuan tahun setelah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusan dan rasul yang menjelaskan semuanya ini dari seorang yang ummi dan buta huruf, agar supaya terkesan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Gimana mungkin pada zaman itu tidak ada alat yang mumpuni untuk bisa menerawang masuk ke dalam laut, akan tetapi Nabi Muhammad yang seorang buta huruf ya bisa menjelaskan itu. Abang coba buka surah Ar-Rahman 19-21 ya. Banyak sekali ya. Matahari bergerak pada orbitnya. Itu Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf ya menerangkannya lewat Al-Quran untuk menunjukkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Itu dalam surah An-Nabiyah disebutkan, dan dialah yang menciptakan malam dan siang dan matahari dan bulan. Semua benda langit orbitnya sedang ya berenang. Quran surah 2133. Meskipun hanya kepercayaan luas di dalam abad ke-20 di antara para astronom hari ini adalah fakta,
ya, yang mapan bahwa matahari, bulan, dan semua benda lain di semesta bergerak dalam orbit dan terus bergerak, ya, tidak diam, ya, seperti yang biasa dipikirkan sebelumnya. Jadi Al-Quran Nabi Muhammad SAW yang ya Allah takdirkan sebagai orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, namun kemudian kenapa Nabi Muhammad SAW bisa menerangkannya itu, padahal dia adalah seorang yang buta huruf. Itulah kami percaya. Yang kedua, keterangan-keterangan dalam Al-Quran itu ada fakta historis, ada fakta nyata. Satu contoh, wa ityarafa'u Ibrahimul kawaina minal baiti wa Ismail. Ya, di situ diterangkan Rasulullah yang menerangkan kepada para sahabat dan para sahabatnya yang menerangkan kepada kami. Padahal Nabi Ibrahim itu hidup ribuan tahun, ya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah menerangkan dialah Ibrahim dan Ismail yang telah membangun Ka'bah dengan tangannya. Buktinya Ka'bah itu masih ada sekarang sebagai bukti bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah ada di dunia nyata. Begitu pula dengan baginda Muhammad SAW yang menerangkan sampai sekarang ada pedangnya, ada terompahnya, ada rambutnya. Nah, ini yang bisa membuktikan. Banyak sekali yang saya mau jelaskan di sini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam secara sistematis, itu menjadi tanda ciptaan Allah, kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal. Maka untuk percaya semuanya itu, mengimani itu, tentunya yang harus difungsikan adalah akal untuk berpikir. Akal yang harus difungsikan untuk berpikir. Satu contoh, hobi saya adalah penembak. Saya adalah seorang sniper. Saya adalah seorang pemburu. Terkadang ketika kemudian saya menembak hewan, terkadang saya berpikir, loh kok bangau itu kok paruhnya panjang, kakinya tinggi. Ternyata makanannya di laut. Pasti ada yang menciptakan. Binatang, hewan, atau burung-burung yang berenang di air seperti bebek, seperti belibis. Karena makanannya di sungai, makanannya di laut. Allah menciptakan bebek itu lengkap dengan kakinya, dengan alat untuk berenang. Itu membuktikan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu pikirkan dirimu sendiri. Ya, ruas-ruas jarimu, ya, tulang benulang yang ada di dalam tersusun secara sistematis. Untuk apa? Supaya kamu mudah bergerak. Itu untuk membuktikan bahwa semuanya ada yang menciptakan. Makanya Allah selalu mengatakan, ya, bagi orang yang berakal, punya akal, Allah memberikan kita akal untuk memikirkan semuanya itu. Supaya apa? Memikirkan tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasulullah mengatakan, jangan kau pikirkan keberadaan Allah, pikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu nasib orang. Terima kasih. Mungkin sahabat Kristen yang mau menambah, kalau tidak nanti saya kasih tanggapan untuk Bang Felix. Silakan teman-teman Kristen, jelaskan tentang proses terciptanya langit dan bumi ini beserta isinya, termasuk perputaran matahari dan bulan. Silakan. Kalau tentang penciptaan langit dan bumi sudah sangat jelas dalam Yohanes pasal 1, di dalam Kejadian pasal 1. Itu kitabnya Yahudi ya. Sebelum kitab Yahudi itu ya. Iya Bang, saya sudah jelaskan di awal bahwa kitab Yahudi itu dipakai oleh orang Kristen. Karena bangsa Israel, rasul-rasul, 70 murid, 4.000 orang yang menyebar itu adalah orang Yahudi Bang. Ya, jelaskan. Dan itu dipakai. Jelaskan. Jadi kalau di dalam Kejadian itu sebelum ada diciptakan matahari dan bulan itu sudah dijelaskan dengan detail dengan hari-harinya. Sudah ada terang ya. Dan yang kedua, matahari belum diciptakan. Silakan. Lanjut. Dan ganggu dong. Gimana ini kayak gitu. Dan yang kedua, Bang, sebelum ilmuwan menyelidiki tentang bentuk bumi, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 21 sudah dikatakan bentuk bumi ini bulat. Di mana? Di kitab mana yang mengatakan bentuk bumi ini bulat? Dan itu sudah sangat jelas dalam Yesaya 40 ayat yang ke-22. Bukan bumi datar ya Bang?
Ya, bukan. Coba abang buka ayatnya. Yesaya 40 ayat 22. Bunyinya apa di situ? Coba bulat dibantu. bumi, Bang. Coba dibantu aja Bang. HP saya satu, nanti saya keluar kalau saya cari. Jadi penemuan ilmu bulat, bumi bulat itu nanti kapan kejadiannya? Tetapi bayangkan masih dari zaman Yesaya sebelum Masehi sudah ditunjukkan oleh Tuhan tentang bentuk bumi ini seperti apa, dan berarti sudah sangat jelas penciptaan tentang bumi ini siapa yang ciptakan, karena bentuknya dia tahu, Bang. Ini ayatnya. Yesaya 40 ayat yang ke 22. Bahwa ia juga yang bersemayam di atas bulat bumi. Bulat bumi, Bang. Oke, masuk, lanjut. Jadi abang bayangkan kurang mujizat apa firman Tuhan kita ini. Bentuk bumi yang belum diketahui, tetapi karena Allah itu kemahakuasaannya, maka dia memberitahukan. Kurang yakin apa kita dan kitab ini yang boleh memberitahukan nanti diketahui setelah berabad bahkan ribuan tahun kemudian baru diketahui. Oke, boleh saya tanya Bang kebenaran dulu, karena kejadian 1 nomor 1 ini saya hanya menjawab. Saya hanya menjawab. Sebentar kita kembalikan ke Bang Nasi Padang dulu. Tadi Bang Nasi Padang itu sudah kehilangan kepercayaan, sudah pesimis ya terhadap orang-orang. Jadi saya mau menjawab sesuai dengan Bang Arif. Dia kan Kristen Katolik, jadi wajarlah kalau saya menjawab sesuai dengan keyakinan kami yang. Anda belum selesai, katanya sudah selesai tadi. Gimana? Berita kebenaran. Ustadz Arif, saya tanya dulu. Silakan. Ada kejanggalan di kejadian 1 nomor 1 di sini. Di situ dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, yang menciptakan gelap ini siapa? Kapan diciptakan? Lebih dulu mana daripada bumi dan langit? Itu bisa kita diskusikan, Bang. Saya bisa mendiskusikan hal itu. Tapi Oke, saya ulangi ya. Pertanyaan dari Bang Nasi Padang. Saya bisa menjelaskan hal itu. Tetapi kan kita masih dalam ranah menjelaskan kepada Bang Nasi Padang tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Maka saya menjawab pertanyaan itu, Bang. Nanti kalau kita akan masuk pada ranah diskusi, berarti kita akan menyelesaikan apa yang ditanyakan oleh Bang Nasi Padang. Selesaikan dulu yang satu, baru kita dalam kejadian 1 nomor 1 di sini berita kebenaran. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ada kata pada mulanya. Iya, saya pada tahu. saat itu bumi masih kosong, gelap gulita. Yang menjadi timbul pertanyaan di sini, gelap gulita ini siapa yang menciptakan? Kan di situ sudah jelas Bang, kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, kalau mulanya itu kan awal. Pada mulanya, pada yang pertama menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Pada mulanya. Berarti kalau mula itu awal. Jadi kalau pertanyaan Abang siapa yang lebih pertama bumi dan gelap itu, ya jelas bumi. Karena kejadian 1 sudah ditegaskan pada mulanya. Saya jelaskan aja, Bang. Saya jelaskan. Oke, saya jelaskan. Sebenarnya saya maksud saya nantilah kita diskusi untuk menjelaskan hal ini, karena kita kan menerangkan kepada Bang Nasi Padang tentang pertanyaan-pertanyaan ditanyakan, tetapi karena dipaksa untuk harus saya jawab, saya akan menjawab tentang kejadian 1 sini. Saya sabar ya, saya buka kamera dulu. Ya, ini loh pertanyaannya tuh. Ini ayat 1. Bahwa pada awal pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Itu ayat 1, Bang Felix. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Tentulah kalau saya percaya kalau Allah menciptakan pasti ciptaan Allah. Dilanjut dulu Bang sampai ayat kelima itu Bang. Dilanjut. Iya. Kan ini yang pertanyaan sampai ayat 2 tentang gelap itu, Bang. Kan pertanyaan sampai ayat 2. Hanya izinkan saya untuk menjelaskan. Kalau tidak bisa saya menjelaskan, gimana saya bisa jelas penjelasan saya, jawaban saya? Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Jadi pada saat Allah menjadikan langit dan bumi, itu ciptaan Allah yang sempurna.
Karena pasti Allah yang maha sempurna itu akan menciptakan hal yang sempurna. Tetapi dalam Kejadian di dalam ayat yang kedua, maka bumi itu lagi campur baur adanya, itu suatu hal yang ketutupan kelam kabut, maka kalau Allah melayang-layang di atas muka air ini. Artinya di sini ada campur tangan kuasa kegelapan. Ini berhubungan dengan kejatuhan malaikat, Bang. Saya tidak bertafsir, tetapi ada ayat pendukung di dalam kitab Yesaya bagaimana malaikat yang jatuh itu menjadi iblis, dijatuhkan ke bumi. Itu dijatuhkan ke bumi. Karena itu di dalam ayat 2 ini bumi itu lagi campur baur adanya. Artinya ada kekacauan di sana, suatu hal ketutupan kelam kabut. Itu bicara tentang kelam kabut, kuasa kegelapan yang datang mengacaukan apa yang diciptakan oleh Allah yang sempurna ini. Itu berhubungan dengan Yesaya tentang kejatuhan malaikat dan Yehezkiel. Oke, sabar ya Pak. Itu Bang. Itu ayat 1 dan 2. Ini masih banyak timbul pertanyaan di situ, Bang, berita kebenaran. Masih banyak timbul pertanyaan. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Sementara Yesus, kalau kalian katakan, ya Yesus itu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Saya tanya, lebih dulu mana Yesus daripada pencipta langit dan bumi? Oke. Ya, jadi pertanyaan tadi Bang sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan kedua. Lebih duluan mana? Ini kan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Iya. Sementara juga klaim Anda juga mengklaim Yesus itu lebih dulu diciptakan. Oke, siap. Ya. Siap Bang. Siap. Saya akan jawab. Sabar ya Bang, tunggu Dengan dulu Bang, berita kebenaran pada waktu itu terang sudah ada. Sementara di ayat 5-nya itu matahari dan bulan baru diciptakan. Itu dibahas juga. Itu juga biar Bang Nasi Padang ini Bang Nasi Padang ini memahami tentang logis tidaknya. Musuh terang ada tapi mataharinya belum dibentuk. Saya mau jawab yang mana dulu? Yang selesaikan Bang Felix kejadian 1 sampai 5. Ya, kan pertanyaan Bang Felix tadi, yang duluan mana? Bahwa Yesus atau penciptaan langit dan bumi? Kan Yesus itu Alfa dan Omega. Ya toh? Selesaikan dulu di kejadian 1 sampai seterusnya. Itu permintaan daripada host. Nanti saya akan menjawab juga pertanyaan Bang Arif itu. Kita pakai data. Ya toh? Ya makanya dijelaskan dulu tentang penciptaan itu mulai dari kejadian 1 sampai 10. Biar Bang Nasi Padang ini yang ditanyakan oleh Bang Nasi Padang tentang penciptaan. Jadi di situ sudah ada terang sementara matahari belum diciptakan. Tidak usah melebar ke Yesus dulu ya. Oh ya, jadi mungkin, saya ngerti itu dulu aja. Contohnya dari Bang Felix tadi pending ya. Ya Bang Felix nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, santai aja. Tapi ya tentunya selalu muncul pertanyaan. Silakan Bang Nasi Padang. Iya, memang kalau membaca kitab kami banyak pertanyaan. Itulah tentang Allah itu akan menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi akan selalu ada jawaban. Iya, jawabannya pasti mutar-mutar. Ya. Ayat 2 ya. Jawabannya pasti mutar-mutar. Tadi jawaban saya tadi katanya udah jelas sampai Bang Felix tadi nanya yang lain.